Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Dan kita mensyukuri nikmatnya dengan turut serta menimba ilmu-ilmunya. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam yakni baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada sahabatnya, keluarganya, para tabi'in hingga semoga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para peserta pesantren kilat SMA Negeri 1 Jatiluhur yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita akan mulai kembali melanjutkan materi dengan tema penumbuhan budi pekerti keempat bersama pemateri Bapak Osi Muhammad Ramdan SPD. Namun sebelum itu saya selaku moderator akan membuka acara pada hari ini terlebih dahulu dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para peserta pesantren kilat SMA Negeri 1 Jatiluhur yang semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak pada acara inti, saya akan mengingatkan kepada seluruh peserta agar terlebih dahulu mengisi daftar hadir dan men-screenshotnya dikumpulkan kepada ketua kelas bersama dengan foto bukti sedang menyimak dan mencatat materi serta foto bukti hasil catatan materi pada hari ini. Absen tersebut berlaku dari mulai saat ini hingga insya Allah sampai penghujung acara. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yakni pemaparan materi dari Bapak Osi Muhammad Ramdan SPD. Namun sebelum itu, para peserta agar memastikan terlebih dahulu alat tulis dan lembar ringkasan ceramah Ramadannya di buku yang ada di buku kegiatan Ramadannya. Kepada Bapak Osi, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Amma ba'du. Para peserta sanlat Ramadan SMA 1 Jatiluhur yang sama-sama Bapak cintai dan banggakan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat berkumpul kembali bersama-sama mencatat, bersama-sama menyimak materi yang mana pada hari ini merupakan materi terakhir, penyampaian materi terakhir dari rangkaian-rangkaian materi yang telah disediakan oleh tim Guru Pendidikan Agama Islam Semanja. Apabila Ananda peka gitu ya, dari pertama materi pertama hari Senin yang lalu, penumbuhan budi pekerti 1 hingga saat ini insya Allah, materi-materi tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak terlepaskan. Mula-mula kita belajar mengenai hakikat dari bulan puasa, yang mana kita mengetahui bahwa di dalam bulan Ramadan ini penuh keberkahan, terutama pada waktu sahur, waktu remang-remang, yang mana Allah dan para malaikat bersolawat, artinya mendoakan kepada kita semua, kepada yang berpuasa, dan di waktu itu adalah waktu yang tepat kiranya untuk kita mentafakuri, mentadabburi, merefleksikan niat kita yang telah kita ucapkan pada malam hari untuk kemudian disempurnakan puasa-puasa sebelumnya, untuk kemudian disempurnakan pada puasa yang akan kita laksanakan esok hari.
Kemudian pertemuan yang kedua merupakan, kita mengetahui bahwa siapa saja generasi milenial yang gagal, lalu kemudian bagaimana kita untuk melakukan upaya preventif, upaya, pertahanan diri untuk tidak masuk kepada golongan-golongan yang rugi, tentu dalam ruang lingkup media sosial. Oleh karenanya, pada pertemuan ketiga kita banyak mengetahui mengenai upaya-upaya kita untuk me-manage waktu, sebab banyak sebagian dari kalian yang kehilangan waktu hanya dengan bermain media sosial atau bermain game dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana pentingnya me-manage waktu kalian telah kita ketahui bersama. Dan pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia ini, kita akan mencoba mengkaji mengenai pesan Al-Qur'an, bagi kita generasi milenial. Di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Kahfi ada 2 ayat yang kiranya tepat untuk, dijadikan, pesan untuk kita semua generasi milenial. Ayat tersebut diturunkan kepada Rasul, di mana saat itu Rasul sedang dalam kondisi lemah ya, mendapatkan begitu banyak intimidasi dari kaum musyrikin Makkah. Maka disinilah Allah menurunkan ayat tersebut untuk memberikan hiburan kepada Rasul, sekaligus memberikan penguatan agar, Rasul tetap teguh, tetap kuat di dalam menjalankan misi kenabian, menyampaikan risalah Islam, memerdekakan manusia dari penghambaan kepada makhluk, menuju penghambaan kepada Allah yang Maha Esa, Allah. Ayat tersebut yakni seperti apa yang tadi pada awal mula Bapak sebutkan, yakni suratul Kahfi ayat 27 dan 28. Dari kedua ayat ini nanti kita akan menemukan ada 3 nasihat atau 3 pelajaran yang hendak Allah berikan kepada Rasulnya dan tentu kepada kita semua, dalam hal ini generasi milenial, bahwa 3 hal ini apabila kita amalkan maka sekaligus akan menguatkan jati diri kita sebagai seorang muslim, bahkan jati diri kita sebagai satu ummah, yakni umat wasata, umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para peserta sanlat, ayat yang pertama yang Allah katakan yakni watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah wahai Muhammad dari apa yang telah Allah wahyukan kepadamu di antara isi Al-Qur'an. Maka kebiasaan yang pertama yang harus kita terapkan, nasihat dari Al-Qur'an adalah kita harus, terus dengan insentif berinteraksi dengan Al-Qur'an sebagaimana, minggu yang lalu ya, pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa Al-Qur'an ini mengajak untuk berinteraksi kepada kita. Lalu kemudian kita belajar membacanya, membaca yang fasih tentunya ya. Lalu kemudian menghafalkan sebagian ayatnya untuk kemudian ditadabburi, dimaknai artinya, ayatnya, sekaligus untuk berusaha dengan maksimal untuk mengamalkan kandungannya, dan ini yang terpenting. Kenapa demikian? Sebab menurut Sayyid Tantowi bahwa Allah di dalam ayat ini memerintahkan Rasul dan tentu juga kita semua umatnya untuk senantiasa merutinkan membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini ya, mengikuti seluruh petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, serta yang terpenting adalah melaksanakan segala isi dari Al-Quran. Apabila kita telah bisa melaksanakan hal tersebut, maka kemudian Allah akan mengantarkan kita melalui Quran kepada jalan kebenaran, dan kita akan mendapatkan jawaban serta solusi atas semua pertanyaan dan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Bukan untuk curhat di medsos ya. Segalanya diumbar. Ingat ya bahwasannya anggapan orang lain terhadap kita ini bagaimana perlakuan kita di medsos. Apabila kita sering galau gitu ya, maka orang lain pun akan tidak aneh akan mencap kita adalah orang yang demikian. Pun begitu apabila kita
men-share foto-foto yang kurang baik menurut pandangan Islam, demikianlah orang-orang akan memandang kita. Nah, ayat ini pun dalam ayat lain ya, dalam ayat ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Allah melalui Quran ini mengajak kita untuk senantiasa membacanya karena Al-Quran adalah sebagai obat penenang hati kita ya. Sekali lagi, bahwa kita memiliki masalah selain kita berdoa, doa dalam bentuk curhat kepada Allah, kemudian berinteraksi dengan insentif dengan Al-Quran, maka Al-Quran tersebut adalah ia berfungsi selain tadi nasihat yakni sebagai penyembuh atas penyakit yang ada di dalam dada hati ini dan ia menjadi petunjuk sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka sebagai orang muslim ya, yang mana orang muslim ini yang berkomitmen dengan imannya, maka tidak ada jalan lain untuk mencari solusi solusi dari berbagai permasalahan hidup ini, baik sebagai individu atau ummah, melainkan dengan cara kembali untuk mengamalkan dan belajar dari isi dan kandungan kitab Al-Quran. Nah, kemudian nasihat yang kedua yakni wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Allah memerintahkan Rasul dan tentu kepada kita sebagai umat Rasul untuk selalu bersabar ya, bersama dengan orang yang senantiasa menyeru Tuhannya di pagi dan sore hari yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, yang menemani ya, bersahabat, berteman, berdekat-dekat, bergaul gitu ya dengan orang yang seluruh hidupnya ia gunakan dari pagi dan sore hari, pagi sampai sore hari, sampai malam hari, sampai esoknya lagi, setiap hari lah sepanjang waktu ia gunakan untuk meninggikan kalimat Allah. Lagi-lagi di dalam tafsir As-Sa'di mengatakan bahwa ayat ini mengandung perintah agar kita sebagai umat Islam untuk selalu senantiasa bersahabat dengan orang-orang pilihan ya. Menekankan diri untuk senantiasa membersamai dan bergaul dengan mereka meskipun mereka orang yang fakir, orang miskin gitu. Bukan orang sosialitas saja yang kita dekati, orang-orang yang followersnya banyak saja yang kita dekati. Karena dengan membersamai mereka, orang yang tiap harinya untuk Allah ini akan mendapatkan manfaat yang sangat tidak terhitung jumlahnya. Sebab ya orang-orang yang selalu dekat dengan Allah ini yang ada di pikirannya, obsesi di dalam hidupnya adalah merupakan bagaimana ia memikirkan bagaimana caranya ia bisa memberikan kontribusi bagi Islam, meninggikan kalimat Allah, membesarkan syiar agama Allah, mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk kembali ke jalan Allah, sehingga pagi, siang, sore, dan malamnya pikirannya, tenaganya, waktunya, bahkan kemudian raganya sekalipun ia habiskan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menegaskan kepada kita seluruhnya generasi milenial bahwasannya kita harus memilih-milih dalam berteman. Tidak tidak memiliki obsesi berteman sesuai dengan nafsu kita. Apabila ada teman misalkan yang menurut kita keren gitu ya, namun ia berada jauh di jalan Allah, maka jauhi. Di ayat selanjutnya nanti seperti itu ya. Namun apabila kita menemukan teman yang benar-benar mendekatkan ia disibukkan dengan mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Ia sehari-harinya sering membaca Al-Quran, dengan sehari-harinya ia sering membantu orang tua dan sebagainya, maka dekati ia. Lagi-lagi kemarin juga telah dibahas bahwasannya pergaulan kita atau hidup kita tergantung pergaulan kita juga. Lingkungan kita baik, maka kita juga berpotensi untuk menjadi lebih baik. Lingkungan kita jauh dengan Allah, maka kita juga berpotensi akan jauh dengan Allah. Jadi pilih-pilihlah untuk memilih teman, lalu kemudian pilihlah teman yang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak tidak silau dengan teman kita yang mungkin menurut medsos ini paling baik, karena ukuran di dalam Islam
Ukuran di dalam Islam ini bukan siapa yang paling banyak followersnya. Menurut Habib Hussein ya, bukan siapa orang yang, Bapak tekankan bukan orang yang siapa paling banyak followersnya. Namun adalah orang yang paling baik adalah orang yang mampu mengajak kita di dalam kebaikan. Mampu menyibukkan seluruh waktunya, mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk mengejar ridho Allah. Nah, ini merupakan eh, yang pertama. Maaf. Yang kedua, yakni berdekat-dekat, bermesraan, bermesraan dalam tanda kutip ya, bergaul ya dengan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Siapapun ia, baik ia, mohon maaf, dari keluarga yang fakir, miskin, karena tadi yang dinilai tinggi derajatnya dalam Islam yakni orang yang bertakwa, bukan followersnya yang banyak. Karena kalau dilihat dari followers yang banyak, Dajjal pun banyak followersnya. Kelak nanti akan paling banyak followersnya. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdekat-dekat, bergaul dengan orang-orang yang solih, dimanapun itu, di pengajian dekat rumah kita, misalkan kita kembali lagi ngaji dengan mereka, atau kemudian di sekolah, kita memilih teman-teman pergaulan, karena memang yang rugi nanti apabila kalian memilih teman hingga kemudian temannya itu adalah teman yang menjerumuskan kita, yang rugi bukan temannya, namun kita diri sendiri. Masa depan kita hilang, visi jangka panjang kita gagal mungkin ya, karena terlalu disibukkan dengan hal-hal yang negatif. Nah, bahkan dikuatkan lagi, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinata hayatid dunya. Kalau engkau sudah bersama dengan mereka, orang yang soleh ini, jangan sekali engkau palingkan wajahmu dari mereka karena kau tergoda dengan kehidupan dunia. Setelah dekat dengan orang yang soleh, kemudian ada teman yang menurut kita kiranya lebih baik dari dia, lebih famous misalkan ya, lebih hits gitu ya. Nah, kenapa menurut As-Sa'di jangan palingkan wajahmu? Karena tergoda dengan kenikmatan dunia, sungguh dunia ini itu sia-sia dan menipu ya, serta menjauhkan diri dari kemaslahatan agama. Karena ketika hati kita terlanjur terpaut dengan dunia, terlanjur dengan keglamoran mungkin ya, terlanjur dengan ingin dipuja oleh orang lain mungkin ya, hidup dengan dunia, maka pikiran akan menjadi tercemar ya. Niat yang awalnya baik maka menjadi tidak lurus, bahkan hati akan kehilangan obsesi dan kehilangan orientasi akhirat ya. Banyaklah cerita ya, hikayat-hikayat dalam Islam yang dulu ia berjuang di jalan agama Allah, maka ketika Allah menghadirkan ujian kepadanya, ia berbalik arah hingga kemudian ia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Lalu kemudian yang ketiga, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Nah, yang ketiga yakni jangan sekali-kali kita tergoda mengikuti gaya hidup orang yang lalai terhadap Allah dan tenggelam dalam kehidupan dunia. Betapa bahayanya jika kita terlalu dekat ya dengan orang yang telah tenggelam kehidupannya, yang di pikirannya hanya status sosial, mungkin kebanggaan diri yang sangat diagungkan gitu ya. Maka dalam tafsir As-Sa'di, orang-orang yang seperti ini, orang yang hidupnya untuk dunia ini, maka hatinya akan lalai terhadap Allah. Dia tidak memiliki kesadaran untuk menolong agama Allah, bahkan bukan hanya menolong ya. Ketika agama Allah dihinakan pun, dilecehkan pun, ia tidak terbesit dalam hatinya rasa sakit hati ya. Maka dan Quran, wala tuti' man aghfalna. Jangan sekali mendekati, mentaati atau mengikuti gaya hidup orang-orang yang demikian. Nah, eh, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dan diberikan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan 3 nasihat tadi ya, yang disebutkan dalam suratul Kahfi.
yakni senantiasa kita membaca Al-Quran, mentadabburi maknanya, mengaji lagi kepada ustadz kiai di kampung kita, di dekat kita, lalu kemudian pandai-pandai untuk memilih teman, teman yang solih, teman yang di seluruh hidupnya disibukkan oleh Al-Quran, disibukkan oleh ibadah, lalu kemudian menjauhi orang-orang yang kiranya akan menjerumuskan kita, sebab ia lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga segala yang beliau paparkan dapat menjadi pemahaman baru bagi kita semua, untuk kemudian dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan yang diharapkan agar dapat menjadi ladang amal bagi kita semua. Dan amal itulah yang menjadi penolong kita kelak di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya dan ini merupakan rangkaian acara terakhir pada hari ini adalah doa tutup yang akan dipimpin oleh sahabat Cindy Padia Yuliani dari kelas 10 IPS 2. Namun sebelum saya menutup pada acara hari ini, saya selaku moderator beserta seluruh panitia dari Ikatan Remaja Masjid Salman Al-Farisi SMA Negeri 1 Jatiluhur mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pesantren kilat Ramadan SMA Negeri 1 Jatiluhur 2021 atas kesediaan dan kesetiaannya mengikuti tahap demi tahapan acara pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta moderator dan seluruh panitia mengaturkan permintaan maaf jika dalam pelaksanaannya mendapati hal-hal yang kurang berkenan di hati para peserta pesantren kilat Ramadan SMA Negeri 1 Jatiluhur. Kehilapan itu sungguh bersumber dari kesalahan kami secara pribadi. Oleh karena itu, semoga berkenan untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Cindy, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi izalali wazika wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut wa nazatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Birahmatika ya arhaman rahimin, bi barakati umil Quran al-Fatihah. Syukran wa duntum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.